سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama, di bagian kisah tentang istri dan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Istri baginda yang ketiga yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pernikahan baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga terjadi di Mekah, yaitu pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian sebelum hijrah. Ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha masih berumur 6 tahun. Di antara istri-istri baginda Nabi SAW hanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi masih dalam keadaan perawan, sedangkan yang lain dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW dalam keadaan sudah janda. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lahir pada tahun keempat kenabian setelah hijrah. Ketika umur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha 9 tahun, barulah ia berkumpul dengan baginda Nabi SAW dalam satu rumah. Ketika usianya 18 tahun, baginda Rasulullah SAW wafat, sedangkan ia wafat pada usia 66 tahun, tepatnya malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah. Sebelum wafatnya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berpesan, "Kuburkanlah aku di pekuburan umum, tempat dimakamkannya istri-istri baginda Nabi SAW lainnya." Ia tidak dikuburkan di kamar baginda Rasulullah SAW, tetapi dimakamkan di pemakaman Baqi. Dalam budaya Arab sangat dikenal bahwa pernikahan pada bulan Syawal adalah pernikahan yang tidak diberkahi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Pernikahanku terjadi pada bulan Syawal dan aku serumah dengan baginda Rasulullah SAW juga pada bulan Syawal. Siapakah istri baginda Rasulullah SAW yang lebih beruntung dan yang lebih dicintai oleh beliau daripada diriku?" Setelah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat, Sayyidatina Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha datang kepada baginda Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" Beliau balik bertanya, "Dengan siapa?" Sayyidatina Khawlah radhiyallahu anha bertanya lagi, "Yang perawan ada, yang janda juga ada. Yang mana saja engkau kehendaki." Lanjutnya, "Apabila engkau menginginkan perawan, maka anak sahabat dekatmu sendiri, yaitu putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Jika engkau menghendaki janda, maka Saudah binti Jam'ah radhiyallahu anha." Baginda Nabi SAW menjawab, "Baik, bicarakanlah dengannya, nanti aku pertimbangkan." Selanjutnya, Sayyidatina Khawlah radhiyallahu anha pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata kepada Sayyidatina Ummu Urman radhiyallahu anha, ibu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Aku kesini membawa keberkahan dan kebaikan yang besar." Sayyidatina Ummu Ruman radhiyallahu anha bertanya, "Mengenai apa?" Sayyidatina Khawlah radhiyallahu anha menjawab, "Baginda Rasulullah SAW mengirimku untuk meminang Aisyah." Sayyidatina Ummu Ruman radhiyallahu anha menyahut, "Aisyah kan masih keponakannya, apa boleh dinikahi? Namun baiklah, kita tunggu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang." Saat itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang tidak ada di rumah. Ketika ia datang,
berita tersebut disampaikan kepadanya. Jawaban Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sama seperti jawaban Sayyidatina Ummu Ruman radhiyallahu anha, bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah keponakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa boleh dinikahi? Kemudian Sayyidatina Khawlah radhiyallahu anha kembali menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan semuanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Abu Bakar hanya saudara Islam, bukan saudara nasab. Putrinya boleh aku nikahi. Sayyidatina Khawlah radhiyallahu anha segera kembali ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan memberitahukan jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi jawaban agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sendiri. Selanjutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hadir lalu dinikahkan. Beberapa bulan setelah hijrah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa istrimu masih belum engkau ajak?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan belum mempersiapkan keperluannya. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan beberapa bekal keperluan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya siap, pada waktu duha bulan Syawal tahun 1 atau 2 Hijriah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan putrinya ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal serumah bersama beliau. Inilah 3 pernikahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Setelah itu semua pernikahan-pernikahan beliau setelah hijrah. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan kisah istri Nabi yang ketiga, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana prosesnya sehingga beliau menikah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan ini adalah istri Nabi yang dinikahkan oleh baginda Nabi sebelum baginda Nabi Rasulullah SAW hijrah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث